Mungkin kalau di suatu daerah dikatakan itu tidak dilanggar, tapi daerah lain melanggarnya, itu harus dikenakan sanksi. Saya dengan desi yang berlaku di tempat tersebut. Maka ada istilah desi kalipatre, desi mawucare, seperti itu. Seperti statementnya Sergio mengatakan, ubi societas ibi ius, bahwa di mana ada masyarakat, di situlah ada hukum. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Dwi Baskara. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik eksistensi program studi hukum adat. Jadi program studi ini adalah program studi yang ada di IAHN Gede Puji Mataram, begitu. Jadi mungkin untuk menemani pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, saya sudah bergabung dengan Ibu I Gusti Ayu Aditi. Langsung saja kita jumpai narasumber kita. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Jadi kita ingin berbincang-bincang mengenai hukum adat, Bu. Mungkin pertanyaan saya dan mungkin mewakili juga dari generasi muda Hindu kita, apakah yang dimaksud dengan hukum adat dan bagaimana program studi hukum adat ini? Sebelumnya saya akan menceritakan dulu bagaimana latar belakang pembentukan daripada program studi ini. Hukum adat ini sebenarnya di bawah jurusan Dharma Sastra. Di Dharma Sastra kami ada 3 prodi di sana, hukum agama Hindu, hukum adat, dan ilmu hukum. Ya, kebetulan saya sebagai ketua jurusannya. Ya. Seperti statementnya Sergio mengatakan, ubi societas ibi ius, bahwa di mana ada masyarakat di situlah ada hukum, sehingga begitu pentingnya hukum itu sendiri. Ya. Bahwa masyarakat dan hukum itu tidak dapat dipisahkan, sekalipun pada masyarakat yang sangat sederhana. Ya. Peranata hukum dalam masyarakat menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup yang selanjutnya disebut norma dan mengikat anggota komunitas sehingga diterima sebagai adat. Itulah, ya. Mengikat dan ada sanksinya, itulah yang dikatakan hukum adat. Adat atau kebiasaan itu menjadi hukum itu ada beberapa atributnya. Atribut ada beberapa ciri khasnya. Ada ciri kelanggengan yang berlaku, ada ciri hak dan kewajibannya, ada ciri penguatnya, agar kebiasaan itu diterima dilaksanakan tidak secara menyimpang, tidak dapat menyimpang. Itu. Jadi selalu dalam rule ya, Bu, ya, jadi ada dalam garis itu ya, jadi tidak keluar dari nama itu. Betul. Jadi mungkin pertanyaan saya selanjutnya, mengapa mempelajari hukum adat itu perlu, Bu? Nah, begitu. Seperti tadi saya sampaikan, ya, kita memerlukan hukum adat itu, apalagi hukum adat itu secara inkonstitusional, keberadaannya diakui di Indonesia itu tertuang di dalam pasal 18B dalam Undang-Undang Dasar 45. Di sana tertuang bahwa keberadaan hukum adat itu diakui sepanjang tidak bertentangan dengan negara, undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Masih diakui. Ya, secara inkonstitusional. Ya. Nah, mungkin menarik untuk dibahas. Program studi hukum adat ini sudah berapa lama berdiri? Mungkin bagaimana lulusan-lulusannya dan bagaimana pembelajarannya di kampus IAHN Gede Puji Mataram? Perlu mungkin diketahui ya bahwa prodi hukum adat ini baru. Kita baru mengusulkan, baru ada izin dari tahun 2020 dari Dirjen Bimas Hindu, sehingga kami membentuk yang semulanya jurusan Dharma Sastra yang sudah terakreditasi itu hukum agama Hindu. Agama Hindu, hukum adat dan ilmu hukum ini baru kita ginikan, baru terbentuk, sehingga mungkin belum memiliki alumni. Namun kami memiliki visi yaitu unggul di dalam pengembangan ilmu hukum adat dan kearifan lokal di Indonesia itu tahun 2020. Unggul dalam artian kita mampu berdaya saing secara nasional. Ya, sehingga profil lulusan nanti hukum adat itu nanti ke depannya dia dapat juga sebagai praktisi hukum. Praktisi hukum itu sebagai pengacara, sebagai advokat, bisa juga sebagai hakim, penyuluh hukum adat yang lebih diutamakan. Ya. Oke, berarti program studi hukum sebelumnya berubah sekarang menjadi hukum adat? Bukan berubah, tetap deh. Tetap. Kita di jurusan Dharma Sastra ada 3 prodi. Pertama prodi hukum agama Hindu yang sudah terakreditasi. Yang sudah ada sebelumnya. Ya, dari sebelumnya. Kemudian bertambah. Sudah, sekarang ada 2 prodi lagi, hukum adat dan ilmu hukum. Gitu. Jadinya jurusan Dharma Sastra ini memiliki 3 prodi. 3 program studi. Jadi, program studi. Tadi kita sudah bergabung juga dengan Bapak Wayan Agus Gunado. Mungkin syarat adanya
terbentuknya IAHN ini institut ini harus menambah gitu ya, harus menambah program studi. Di samping itu salah satunya ya, Islam, tapi memang wacana pembenahan jauh sebelum itu sebenarnya, karena ini masyarakat di NTB khususnya ya, masyarakat Hindu kan mayoritas penduduknya kira-kira 30% kita, ya, sehingga perlu kita mengembangkan hukum adat dan kearifan-kearifan lokal yang ada di NTB ini. Gitu. Ya. 30% umat Hindu yang ada ini, kurang lebih ya, yang di Lombok khususnya ya, yang saya katakan di Lombok hampir 30% lah. Ya. Saya sempat membaca Bu, hukum adat. Jadi hukum adat adalah serangkaian aturan yang tidak tertulis, yang mana bersumber dari kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun gitu ya. Jadi hukum adat ada, mungkin saya baca beberapa literatur, jadi sifatnya memaksa gitu. Nah, mengapa masyarakat kita akhirnya mau nurut begitu dengan hukum adat ini yang notabene memaksa, dan bisa menurut gitu masyarakat kita gitu. Pertama kan ada namanya tradisi atau kebiasaan, terus adat, baru menjadi hukum. Menjadi hukum apabila dia sudah memiliki sanksi. Otomatis masyarakat akan mengikuti apabila ada sanksinya. Memaksa sifatnya karena ada sanksi daripada hukum itu sendiri. Hukum itu yang mengikuti ada sanksinya. Hukum. Karena ada sanksi, jadi masyarakat ada sanksi, masyarakat secara otomatis akan tunduk. Ya, memang hukum adat itu hanya dia katakan hukum tidak tertulis atau non statuter katanya ya, karena sebagian sebenarnya ada juga aturan yang tertulis berupa awig-awig. Itulah yang dikatakan kearifan lokal itu ya itu. Nah itu hanya sebagian kecil, maka dikatakan dia hukum non statuter tidak tertulis, namun eksistensinya di dalam hukum nasional sangat diakui seperti tadi saya sampaikan. Di dalam pasal 18D itu kan eksistensi dari keberadaan hukum adat secara konstitusional negara sudah mengakuinya. Negara sudah mengakui keberadaan. Hukum adat mungkin sudah lama sekali berlaku di masyarakat kita, apalagi mungkin di masyarakat Bali, terutama yang erat kaitannya dengan ada desa Pakraman dan demikian, apalagi sekarang di Provinsi NTB dan khususnya di Pulau Lombok sudah ada beberapa desa Pakraman yang tentunya ada hukum adatnya Bu ya. Nah, awig-awignya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, ketika ada masyarakat kita atau ada orang yang melanggar hukum adat, apa sanksinya begitu? Nah, namanya adat ya, setiap daerah itu kan berbeda. Adat, dia tidak merupakan di Indonesia, setiap daerah berbeda. Sama dengan jangankan Bali dan Lombok. Kita satu di Pulau Lombok pun berbeda. Antara Mataram, Cakra, Ampenan itu memiliki adat atau drestu, yang disebut adat itu drestu itu berbeda-beda. Itu yang menyebabkan berbeda. Ya. Sehingga itu lahir daripada kearifan lokal. Apa yang disampaikan secara temurun-temurun oleh leluhurnya, ya, yang tentunya dijiwai daripada hukum Hindu sendiri, yang dijiwai oleh hukum Hindu. Jadi karena tiap-tiap daerah berbeda hukum adatnya, otomatis sanksinya juga berbeda-beda. Iya, berbeda. Ya. Mungkin kalau di suatu daerah dikatakan itu tidak dilanggar, tapi daerah lain melanggarnya, itu harus dikenakan sanksi. Saya dengan desi yang berlaku di tempat tersebut. Maka ada istilah desi Kalipatra, desi Mawucara, seperti itu. Jadi mungkin di sini teman-teman, saya juga mempelajari beberapa pengalaman dari IAHN. Jadi hukum ini salah satu program studi yang banyak peminatnya ya. Jadi kira-kira kalau menurut Ibu, apa yang menyebabkan anak-anak ini lebih banyak ke sana dan tiap tahun ini banyak generasi muda kita ini mendaftar di program studi tersebut? Nah, mungkin karena gini ya, hukum itu kan seperti tadi saya katakan ini kan hukum itu dibutuhkan di setiap lowongan, di setiap instansi, mungkin itu yang menjadi daya tariknya ya, dimanapun pasti akan membutuhkan hukum, entah itu dari bagian hukumnya pasti akan ada, karena ada perancangan perundang-undangan juga kami di sana materinya, di sana tuh pasti akan dipersiapkan untuk setiap lowongan pekerjaan itu pasti membutuhkan hukumnya itu. Dia sifatnya fleksibel, masalahnya ada di mana-mana. Seperti karena di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Sekarang pun kita di sini tentu ada aturan hukumnya kan? Iya. Ada aturan yang mengatur yang mengatur dengan baik. Dengan baik. Jadi mungkin hukum adat
hukum adatnya apa saja yang dipelajari nantinya Bu ketika anak-anak ini mau masuk? Apakah ada hindu-hindunya juga dipelajari? Apa murni hukum dan tidak ada hindunya, atau mungkin bagaimana penjelasannya? Kita sebenarnya untuk meluluskan sarjana itu dari aturan dari kebijakan lembaga, kalau dari lembaga kami kemarin kita kurang 148. Namun dari ya kalau aturan dari Dikti 144, tapi kita melebihi ya karena ada nanti mata kuliah khusus untuk program keilmuannya, ada program institusinya ada. Program yang sifat umum itu ada juga. Tentu di sini mengarah pada lebih banyak kepada penekanan daripada hukum adat untuk tangkap adat, pidana adat, jadi lebih menekankan pada hal tersebut. Ya. Menarik untuk dibahas Ibu. Jadi pasti semua anak-anak kita, generasi muda kita mengatakan bahwa kalau saya masuk program studi ini, kira-kira akan jadi apa? Gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan prospek kerja dari program studi hukum adat ini nantinya khususnya akan jadi apa dan berperan sebagai apa di masyarakat begitu. Seperti tadi saya sampaikan mengenai profil kami di awal itu, tadi sudah saya sampaikan bahwa hukum adat nanti dia akan berperan sebagai praktisi hukum, kemudian sebagai penyuluh hukum di samping juga instansi lain seperti perbankan bisa juga karena apalagi sekarang dengan ada Merdeka Belajar itu memberikan ada mata kuliah pilihan. Itu dari penjelasan Ibu tadi, jangan sampai ragu masuk ke program studi hukum adat, dijamin Ibu masa depannya cerah ya. Masa depannya. Tidak ada istilahnya kita rugi untuk sekolah ya, namanya dapat pengetahuan kan, tambah pengetahuan bertambah, itu ada istilah. Jadi dengan pengetahuan ya, jadi lebih bijaksana dalam segala hal, terutama dalam menghadapi kehidupan ini ya. Apalagi yang keadaan zaman yang seperti sekarang ini, pengaruh globalisasi yang begitu cepat, harus ya, mumpung beserta ini lagi kita juga ada beasiswa nantinya ya, tentunya yang berprestasi ya sesuai dengan ininya aturannya ada prestasinya. Oke, mungkin Ibu kami berikan pesan penutup kepada generasi muda kita supaya semakin yakin bahwa inilah pilihan saya di program studi hukum adat IHN Gede Puji Mataram. Closing statement nih. Closing statement. Sedikit ya untuk prodi hukum adat ini jangan ragu untuk memilih prodi hukum adat karena lulusannya sangat menjanjikan. Anda bisa menjadi praktisi hukum, bisa jadi pengacara, bisa jadi hakim, bisa jadi penyuluh hukum, di samping juga instansi manapun di seputar hukum itu sendiri. Paling luas lapangan pekerjaannya ya, di samping mengabdi kepada masyarakat. Dan masyarakat biasanya iya. Mungkin nanti generasi muda kita itu supaya teryakinkan lagi, jangan sampai ragu untuk mau masuk di program ini. Waktunya saya ingatkan kembali kepada generasi muda Hindu terutama dan masyarakat pada umumnya untuk selalu menaati protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Dwi Baskara, mewakili kurir yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.